Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal Yang satu dijadikan sarung dan yang satu untuk diselimutkan. Kecuali nanti ketika kita tawaf, maka posisi yang di atas ini berubah. Tidak lagi selimut begitu, tapi diselempangkan dengan menampakkan bahu yang sebelah kanan. Yang sepeguron jangan mengganggu ya. Ini satu saya pakai sarung. Ini bebas caranya terserah ya. Saya biasanya begini, seperti kita pakai apa namanya, sarung biasa. Ini harus di atas mata kaki ya. Yang di sini ini harus di biar nanti tidak melorot, supaya lebih kuat pakai ini. Ini tidak termasuk pakaian tuh ya. Ya, sama dengan kacamata, masker itu bukan pakaian, sehingga ini tidak termasuk. Ono jahitan kan? Ya karena ini bukan pakaian ihram. Ya, yang lainnya ada yang berjahit. Ini berjahit. Ya. Ini dipakai untuk menahan, memperkuat. Yang tidak ucul. Kalau ucul ini bisa gempa bumi. Ya. Karena yang laki-laki tidak boleh pakai CD. Ada lagi itu yang berpendapat tidak boleh dimasukkan. Biar begini. Nah, juga ngapain kok suka main-main? Biasa begini ya. Setelah itu yang kedua pakai selimut. Ya sudah. Ini sudah selesai. Ya kan? Nah, nanti ketika kita baru akan tawaf baru berubah. Yang laki-laki ini ya tinggal begini. Ini bisa di apa namanya, ini kan untuk ganjel ya, biar nggak ucul. Masukkan ke sabuk, bawahnya sabuk ini ya. Nah, ini juga begitu, bisa di belakang kita masukkan ke sini. Tapi saya jarang pakai itu, hanya begini aja. Kita selesai. Paham ya, yang laki-laki ya. Walaupun ada yang belum, insya Allah yang lainnya menyusul ya. Nah, mari kita memulai ya. Setelah kita mandi, mandinya mandi apa Bu? Mandi junub ya. Mandi junub sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah kita mandi selesai, yang laki-laki boleh pakai apa namanya, minyak wangi. Terus jangan lupa pakai ini ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau lamuk saja yang lewat itu pingsan. Supaya nanti tidak mengganggu orang, nah itu dikasih setelah mandi ya. Lalu kita nanti ya, miqatnya bisa di atas pesawat terbang namanya Yalamlam.
ya di atas pesawat terbang. Nanti akan dikode oleh petugas pesawat itu. Atau kita ambil miqat di Bandara King Abdul Aziz. Sudah sah itu. Saya lebih sering ambil miqat di bandara. Tapi saya sudah posisi sudah posisi suci ya, sudah mandi. Jadi ketika berangkat saya ke tanah suci, saya mandi. Nanti karena bapak ibu ini mampir ke negerinya Syahruhan, saya harapkan mandinya sudah di Bandara Soekarno Hatta. Karena di sana cuma 2 jam Bu, khawatir nanti nggak nunggu. Kita mandi saja. Nah, nanti kalau di sana transit selama 2 jam, setelah itu kita kadang-kadang 2 jam belum perjalanan mencari seat gate, pintu terminalnya itu bisa jalan ya. Mudah-mudahan nanti bisa diatur nanti panitia supaya mengatur kalau bisa itu tepat pada terminal yang kita maksudkan ya, sehingga kita tidak terlalu banyak muternya. Kita mulai pagi ada di bandara Soekarno Hatta sampai sore, berarti kesempatan untuk mandi banyak ya. Setelah itu kita siap-siap. Yang laki-laki ya silahkan pakai pakaian begini, silahkan ya, tapi mungkin masih ada kaosnya. Ini kan nanti kalau dingin bisa dipakai untuk pesawat ya. Nah, terus yang lain-lainnya taruh di tas tentengan kita di koper kecil itu kalau bawa, atau tas kecil ya. Di King Abdul Aziz atau di Yalamlam di atas pesawat. Kalau yang mengambil miqatnya di Yalamlam, maka pada saat itu dia harus melepaskan katoknya, kaosnya, kan agak ribet. Ya nanti diatur lah. Tapi kalau kita ngambil di King Abdul Aziz, turun tinggal wudhu tok ya. Mungkin kita perlu sholat safar ya. Sholat safar sebelum kita berangkat, sholat 2 rakaat ya. Terus kita sudah sampai di sana, sebelum kita masuk ke wilayah kita, sholat 2 rakaat di musola yang ada atau masjid. Nah setelah itu nanti dipimpin oleh mutawif yang ada di sana. Ya mungkin nanti mungkin Ustadz Aslam mungkin ya, atau yang lainnya. Nanti saya akan kontak lagi. Langsung dia mengomando untuk memulai ihram umroh. Paham ya? Nah, ini saya anggap sudah mandi, sudah pakai pakaian ihram sebagaimana saya, dan sekarang ikuti perjalanan saya. Monggo semuanya. Ini masih kita membaca talbiyah ya, bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Anggap ini adalah Hajarul Aswad, ini Ka'bah. Ini Hajarul Aswad, ini makam Ibrahim, itu Hijr Ismail. Ya, ini rukun Yamani. Ya, Pak Ibu. Nah, tempat sa'i mas'a itu ini nanti. Paham ya? Nah,
kita akan memulai untuk tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Karena tidak mungkin kita mencium hajar aswad cukup dengan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jangan ikut saya. Ya. Ayo terserah baca doa apa saja boleh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan lewat sini tidak boleh. Karena kalau lewat ini batal. Ya. Tetap kita di sebelah sini sambil membaca doa, membaca Al-Quran, membaca apa saja, ya, doa-doa yang kita dapatkan. Nah, setelah itu kita sampai ke rukun Yamani. Usahakan bisa menyentuh begini sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai di Hajarul Aswad. Kalau tidak bisa menyentuh begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak usah gitu. Ya, tetap kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Baca doa sebanyak-banyaknya. Nanti baca doa apa saja. Karena tidak ada ketentuan dari Rasulullah harus membaca ABC kecuali ketika kita sampai di rukun Yamani membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Disentuh atau cukup dengan isyarat tapi tidak ditutup. Ya. Nah, sampai di Hajarul Aswad yang kedua, ya, tadi kan 1, 2 ini, berarti kita baru dapat 2 utara, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggap ini sekarang kita sudah 7 ya, sudah 7. Sekarang kita menuju Maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri, bukan kuburan, ya. Maqam Ibrahim dengan membaca wattakhiru min maqami Ibrahim musalla. Apa? Wattakhiru min maqami Ibrahim musalla. Cukup sekali. Lalu kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim, ini belakangnya. Ya, bisa sebelah sini sampai di sana bisa. Tapi kayaknya kita kesulitan belakang sekali karena ini masih dipakai areal orang lawak. Jangan menyusahkan orang. Carilah posisi yang sekiranya aman kita menunaikan sholat 2 rakaat. Misalnya daerah sini, ya, sholat 2 rakaat. Membaca doa iftitah, membaca Al-Fatihah, membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan membaca surat Al-Baqarah. Ya, ini ringkas. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, ya, bangkit lagi, sujud lagi, terus bangkit berdiri lagi. Membaca apa? Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, al-ikhlas. Setelah itu rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, salam kanan, salam kiri. Setelah itu apa? Mengambil air zam-zam, minum air zam-zam. Ya, jangan lupa berdoa. Bisa dengan cara berdiri, bisa dengan cara duduk. Karena ada hadisnya itu. Ya. Nah, sifatnya mukhayyar, boleh memilih. Ya. Kalau minum air zam-zam, kalau bisa 3 gelas. Ya. Ya. Nah, yang ketiga ini sisakan sedikit, kemudian disiramkan di kepala kita. Kalau tidak bisa terlalu banyak, ya,
nanti mau ke belakang terus, kamar mandi jauh. Nah, cukup yang satu gelas itu dijadikan 3 teguhan. 2, 3, disana sedikit siramkan kepala. Paham ya? Nah, biasanya Rasulullah habis begini ini datang ke Hajar Aswad, tapi diberikan pilihan juga cukup dengan berisyarat tapi tanpa begitu. Ya. Lalu kita berangkat ke Mas'ah. Mas'ah itu adalah tempat kita sa'i. Ini makam Ibrahim, ada jalan ke sini. Nah, Bapak Ibu ikut saya, belakang saya semua. Ya. Kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Sekali saja. Bisa ya? Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Itu yang diriwayatkan oleh Rasulullah, ya. Ada lagi ditambah macam-macam. Saya biasanya cukupkan itu saja. Ya. Setelah itu kita menuju ke Bukit Safa. Saya tidak ada bacaan lain kecuali yang tadi itu. Sesampainya di Bukit Safa, ini kita menghadap ke Ka'bah sambil mengangkat tangan. Ya, materinya sudah saya kirim itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah itu iringi doa apa yang kita inginkan. Ingin doakan orang tua, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu baca lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi. Mau doa apa lagi? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sekali lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tanpa doa. Lalu kita menuju ke Bukit Marwah. Ayo ikuti saya. Ini sini. Membaca apa? Terserah membaca apa saja. Tidak ada bacaan spesial untuk dibaca ketika kita menuju ke Bukit Marwah. Paham ya? Nah, di sini ada lampu hijau. Sini sana-sana ada lampu hijau. Bagi laki-laki disunnahkan ramal. Ramal itu lari enteng-entengan ya, lari kecil. Ibu-ibu nggak usah, jalan biasa saja. Insya Allah suaminya tidak akan meninggalkan. Ya, ketika kita sudah mendekati Bukit Marwah, maka kita membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bihi. Ya. Lalu kita akan kembali ke Bukit Safa. Di puncak Bukit Marwah ini kita menghadap ke Ka'bah. Angkat tangan lagi, membaca seperti tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, azzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa. Ya. Setelah itu lagi takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. Doa. Ya. Yang ketiga Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kayak tadi.
anzala wa'dah wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahdah. Tanpa doa kita lanjutkan menuju sofa. Ya. Terus kita membaca zikir-zikir yang salam. Zikir-zikir yang kita inginkan. Ya. Sampai nanti ketemu lampu hijau lagi. Yang laki-laki incik, romal. Ya. Mendekati Bukit Safa membaca apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bihi. Sekarang kita memulai seperti awal lagi. Ini kan kita sudah tadi satu putaran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keluar. Paham ya? Katakan ini yang ke-6. Tadi doa lagi Allah Akbar itu. Kemudian kita melanjutkan menuju ke Bukit Marwah. Di Bukit Marwah sana itu, ya sebelum puncaknya itu ada pintu keluar. Nanti kita pintunya keluar lewat pintu itu. Maka selesailah apa namanya perputaran kita. Setelah itu kita tahan dulu. Tidak ada. Tadi saya maaf ada kelupaan ketika saya tahu ini lupa saya. Ya. Itu nanti ini ralat ya. Jangan sampai diikuti. Lalu gak masuk negur. Lagi asik. Ya. Membayangkan bahwa. Oke. Ada pertanyaan? Waktu tahalul apakah di titik terakhir di Bukit Marwah? Iya, ketika kita keluar itu. Saya lihat di sana kan ada batu hitam, orang-orang di situ potong di situ. Ya di keluar ya. Ya keluar. Keluar. Ya, jaga kebersihan, kesucian. Dan memang keluar sana itu baru boleh. Nah, kalau ada yang itu Banyak di sana. Iya, itu Yang pelanggaran. batu-batu hitam itu terus dong potong-potong rambut ini. ya memang sudah selesai. Selesai ya. Sudah selesai. Yang memotong itu apakah sudah Ganti yang banyak. sudah tahalul apa siapa saja gitu? Loh, kita langsung bisa. Oh kita sendiri. Ya. Oh, enggak kan ada yang motong itu harus yang sudah tahalul. Nah, yang tidak ada ketentuan begitu. Memotong itu kan umum di sana itu kan memotong diri sendiri aja kan bisa. Asal tidak motong leher. Nah, ya. Cuman kalau digundul sejumlah ada satu riwayat mengatakan sejumlah rambut yang ada yang ditahallul itu sejumlah itu dosanya dihapuskan. Ya. Itu yang laki-laki ya. Kemarin kan saya sampaikan Rasulullah mendoakan ya supaya kita diberikan keutamaan rahmat buat mereka yang tahallul memotong rambutnya ataupun yang menggundulnya. Ya, kalau yang perempuan kalau tidak sama mahramnya ya sesama perempuan. Ya. Tidak ada ketentuan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala sesuatu bila tidak diawali dengan basmalah maka tertolak. Ya. Sudah? Ibu gimana? Berdoanya tadi itu waktu awal sa'i ya, waktu sama Sa'i. iya waktu Sofa Ini. sofa ya. Oh ya, Waktu pertama sama Sofa dan Marwah. iya. setiap Iya. kita berdoa. Iya. Jadi setiap kita di posisi di puncak sofa berdoa seperti itu. Begitu juga nanti di Marwah ketika kita akan ke sofa kita berdoa seperti itu. Oke.
Nah, lainnya ini doa sebagaimana yang kita bisa. Ya. Nah, tanda hijau itu ibu masih ingat kenapa kok diberikan tanda hijau? Ya, di samping itu, kalau lihat sejarahnya apa itu? Ya, ini memang tempatnya Siti Hajar ini. Kenapa dikasih tanda lampu hijau itu? Itu dulu jurang dalam sekali. Siti Hajar itu turun dulu, terus naik. Ya, panas, gersang, bebatuan. Nanti ibu-ibu, bapak semuanya, itu dingin, kiri kanannya itu ada keran air. Tapi nanti mesti ada yang mengeluh. Capek, ini, itu. Ya, istighfar yang banyak. Ya, bahwa kita ini harus banyak bersyukur. Kalau ditakdirkan kita kayak Siti Hajar gimana? Nah, yang kedua, bahwa Islam itu menghargai wanita. Bukan karena dia itu kulitnya putih, bukan karena apa-apa. Dia ini kulitnya hitam pekat, ya. Ternyata dia menjadi apa namanya? Figur dalam syariat Islam. Apalagi bahwa sang ibu itu memperjuangkan anaknya di sana. Ya. Karena itu banyak berdoa untuk keluarga di sana. Lepaskan perasaan apapun, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak bersyukur. Bagaimana kalau kita diberikan beban sebagaimana Siti Hajar dari Palestina berjalan ke Mekah, 1.200 sekian kilo. Sampai di sini disuruh sa'i itu mencari air. Kita hanya ditaruh tidurnya di bawah misalnya, tapi pakai kasur itu aja mengeluh. Oh enak iku, kesana itu bukan mencari tempat tidur, bukan mencari fasilitas, tapi ini tidak membatalkan tanggung jawab petugas. Ya saya katakan kemarin begitu, karena rupanya ada yang tidak klik, saya kumpulkan. Kesini niatmu apa? Untuk ibadah. Cari tempat tidur? Tidak. Kelas. Jangan berdebat, kita masih pakai pakaian. Ya. Tapi saya katakan ini tidak berarti bahwa mengurangi tugasnya petugas yang menyiapkan fasilitas. Semuanya harus bekerja yang terbaik supaya ibadah kita menjadi makbulah, jadi terima, menjadi mabrur.